Di banyak rumah pensiunan, satu hal paling sering terdengar di akhir tahun, benarkah rapel dan kenaikan pensiun akan cair? Atau ini hanya kabar yang berulang lagi? Pertanyaan itu wajar, karena arus informasi di media sosial sering bergerak lebih cepat. Daripada dokumen resmi, ada video potongan pernyataan, bahkan klaim jadwal pencairan yang menyebut sudah final, dan tinggal transfer. Namun di sisi lain, ada juga klarifikasi, lembaga resmi yang mengingatkan masyarakat, keputusan penyesuaian atau kenaikan pensiun pokok tidak bisa dianggap sah hanya karena viral. Di titik inilah para pensiunan ASN, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, serta penerima manfaat Taspen dan Asabri memerlukan penjelasan yang tenang, runtut dan berpegang pada rambu-rambu resmi, agar hak tetap aman dan hati tetap tentram, insya Allah. Gambaran keseharian para Purna Bakti tidak selalu mudah, banyak yang menjalani hidup. Dengan perhitungan yang rapi, uang belanja dapur dibagi untuk beras, minyak lauk dan sesekali buah, biaya listrik dan air menunggu tanggal tertentu, obat rutin diprioritaskan, sementara cucu yang sekolah kadang butuh tambahan untuk buku atau ongkos. Ada yang bercerita setiap bulan harus menahan diri untuk tidak menunda kontrol kesehatan, karena sekali tertunda bisa beruntun menjadi lebih berat. Ada pula yang berpendapat, bukan kami meminta lebih, kami hanya ingin kepastian yang jelas. Suara-suara seperti ini lahir bukan dari keluhan semata, tetapi dari pengalaman panjang mengabdi, dan kini berharap sistem negara berjalan tertib, tepat dan menghormati hak Purna Bakti. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang selalu menekankan satu prinsip, pembayaran pensiun merupakan kewajiban yang diatur, diproses melalui sistem, dan dilaksanakan oleh operator layanan. Untuk pensiunan ASN, pengelolaan layanan berada di PTI Taspen, sedangkan untuk Purnawirawan TNI Polri berada di PTI. Asabri di lapangan yang paling sering menimbulkan kecemasan. Bukan sekedar ada atau tidaknya dana, melainkan bagaimana mekanismenya, apakah data saya benar, dan apa yang harus dilakukan agar tidak tertahan karena masalah administratif. Dari sini kita bisa pahami mengapa penjelasan tentang verifikasi data, autentikasi, dan kanal informasi resmi menjadi sama pentingnya dengan kabar mengenai rapel maupun penyesuaian. Berikut ini kami sampaikan kerangka faktanya. Secara hati-hati, di ruang publik beredar klaim bahwa pemerintah melalui seorang pejabat bernama Purbaya menyampaikan kepastian, rapel pensiun dan kenaikan gaji pensiunan ASN dalam konteks pembahasan atau paparan APBN 2025, disertai narasi bahwa prosesnya sudah final dan siap direalisasikan. Klaim semacam ini juga sering memuat janji, jadwal tertentu, namun pada saat yang sama muncul klarifikasi resmi dari PT Taspen yang menegaskan bahwa hingga saat itu belum ada keputusan pemerintah mengenai penetapan penyesuaian kenaikan pensiun pokok bagi PNS Purnawirawan TNI Polri dan penerima tunjangan terkait. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons terhadap informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan salah paham. Karena itu, landasan yang aman bagi para pensiunan adalah bedakan antara klaim yang beredar dan dokumen, kebijakan yang benar-benar terbit, lalu pegang kanal resmi sebagai rujukan utama. Selanjutnya, mari kita luruskan proses yang biasanya terjadi ketika ada penyesuaian pembayaran terkait gaji atau pensiun secara umum. Keputusan penyesuaian memerlukan dasar hukum yang jelas, kemudian diterjemahkan ke aturan pelaksanaan, lalu diikuti penyesuaian sistem pembayaran. Ketika penyesuaian berlaku mundur, barulah muncul rapel, yaitu akumulasi selisih pembayaran selama periode tertentu sesuai masa berlaku keputusan. Karena sifatnya akumulatif, nominal rapel setiap orang bisa berbeda, tergantung golongan, masa kerja, pokok pensiun, dan komponen yang dihitung dalam praktik layanan. Operator seperti Taspen dan Asabri akan memastikan data penerima valid, rekening sesuai, dan status penerima manfaat jelas. Tanpa itu pembayaran bisa tertahan, bukan karena hak hilang, melainkan karena sistem harus memastikan uang negara tepat sasaran. Kemudian bagian yang sering membuat bingung adalah verifikasi identitas atau autentikasi. Di Taspen, autentikasi dipahami sebagai proses verifikasi identitas. Untuk memastikan penerima masih berhak menerima dana pensiun bulanan, Taspen menjelaskan bahwa autentikasi dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Andal by Taspen,
atau dilakukan saat penerimaan hak pensiun di mitra, bayar sesuai ketentuan layanan. Tujuannya sederhana, melindungi hak pensiunan, sekaligus mencegah pembayaran salah sasaran. Di sisi Asabri, prinsipnya serupa, autentikasi merupakan kewajiban berkala untuk menyatakan penerima masih berhak atas uang pensiun dan tersedia mekanisme digital melalui layanan aplikasi yang digunakan penerima pensiun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini bukan sekedar prosedur. Bagi banyak pensiunan, autentikasi adalah kunci kecil yang menjaga agar aliran hak bulanan tetap lancar. Dengan izin Allah, setelah itu, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Kalau benar ada penyaluran rapel atau penyesuaian, apakah dibayar sekaligus atau bertahap dalam berbagai program pembayaran massal? Pemerintah dan operator layanan kerap menerapkan penyaluran terstruktur untuk menjaga kelancaran sistem perbankan di masyarakat. Juga beredar penjelasan bahwa kelompok rentan, misalnya yang berusia sangat lanjut, atau yang nominal pensiunnya lebih kecil, sering menjadi prioritas dalam urutan penyaluran dengan tujuan melindungi yang paling membutuhkan kepastian lebih dulu. Namun yang perlu dipegang, prioritas teknis bukan berarti hak kelompok lain berkurang. Hak pada prinsipnya tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Perbedaannya biasanya hanya urutan waktu penyaluran. Karena itu jangan panik bila mendengar bertahap. Bertahap sering berarti diatur rapi, bukan dikurangi dalam permintaan masyarakat. Sering muncul kalimat, kalau begitu, kapan tanggal pastinya? So, di sini kami perlu menyampaikan dengan disiplin informasi tanggal yang disebut sebagai target dalam narasi yang beredar perlu diberlakukan sebagai rujukan sementara sampai ada pengumuman teknis resmi. Namun untuk menyamakan acuan, pembahasan dan mencegah kebingungan, seluruh tenggat waktu atau target yang disebut dalam narasi ini distandarkan pada 5 Januari 2026. Ini bukan ajakan untuk panik atau terburu-buru, melainkan cara untuk membuat rujukan waktu menjadi satu, sehingga Bapak dan Ibu mudah mengingat. Jika ada pembaruan resmi, cek apakah memang mengarah ke pelaksanaan paling lambat, pula Januari 2026, sebagaimana acuan yang beredar, atau ada koreksi resmi dari pemerintah dan operator layanan. Kemudian, kita perlu menempatkan isu pensiun dalam konteks fiskal yang lebih luas, agar Bapak dan Ibu memahami mengapa wacana pensiun sering menjadi perhatian negara. Sejumlah analisis ekonomi di media, arus utama menjelaskan bahwa skema pembiayaan pensiun ASN selama ini bersifat pay as you go, yaitu dibayarkan dari APBN, sehingga menjadi beban fiskal yang harus dikelola secara hati-hati. Ada juga pemberitaan tentang besarnya kewajiban jangka panjang terkait pensiun yang disebut mencapai ratusan triliun dan memunculkan diskusi kebijakan, termasuk wacana agar pemerintah daerah ikut menanggung beban tertentu. Analisis seperti ini tidak berarti negara mengurangi hak, melainkan menggambarkan tantangan pengelolaan fiskal jangka panjang bagi pensiunan. Pesan praktisnya adalah hak pensiun berada dalam sistem negara, sehingga kebijakan harus melalui jalur resmi dan perubahan apapun harus dibuktikan melalui regulasi, bukan melalui potongan video atau pesan berantai. Di lapangan, opini para pensiunan sendiri juga beragam. Ada yang memilih tenang berkata, yang penting saya pegang kanal resmi Taspen Asabri, tidak ikut gaduh. Ada yang lebih waspada. Sekarang banyak penipuan berkedok percepatan pencairan. Ada pula yang berharap kalau ada penyesuaian, semoga benar-benar membantu daya beli karena harga kebutuhan naik pelan-pelan. Tapi terasa pendapat-pendapat ini mencerminkan realitas lansia. Mereka butuh kepastian, bukan sensasi. Butuh panduan yang bisa diikuti, bukan kabar yang berubah-ubah. Karena itu kami tekankan satu peringatan yang selalu relevan: waspadai penipuan. Saat isu rapel atau pencairan dana besar beredar, modus biasanya muncul. Ada yang mengaku petugas, meminta data pribadi, meminta kode OTP, atau meminta biaya administrasi agar uang cepat cair. Prinsip resminya jelas. Proses layanan pensiun dan autentikasi memiliki mekanisme resmi. Bapak tidak perlu membayar uang pelicin, tidak perlu menyerahkan OTP, dan tidak perlu percaya link yang tidak jelas. Jika menerima pesan yang mencurigakan, berhenti sejenak, tarik nafas, lalu pastikan melalui kanal resmi website, layanan pelanggan resmi, kantor cabang, atau mitra bayar yang sah. Tenang, itu penting, karena keputusan yang tergesa sering dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya,
Agar Bapak dan Ibu memiliki pegangan praktis, berikut alur yang aman untuk dilakukan. Pertama, pastikan data, rekening dan identitas sesuai, terutama jika pernah mengganti bank, mengganti nomor rekening, atau ada perubahan status keluarga. Kedua, lakukan autentikasi sesuai ketentuan layanan. Bagi peserta Taspen, dapat melalui aplikasi Andal by Taspen, atau melalui mitra bayar bagi peserta Asabri. Ikuti ketentuan autentikasi yang berlaku pada layanan Asabri. Ketiga, simpan catatan transaksi dan bukti pembayaran bulanan, sehingga jika suatu hari ada selisih atau kendala, Bapak dan Ibu punya dokumen yang rapi untuk pengaduan. Keempat, bila ada perbedaan nominal yang mencurigakan, gunakan mekanisme koreksi melalui kantor cabang Taspen Asabri, bukan melalui pihak ketiga. So, di bagian akhir ini kita kembali pada inti, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi tentang rapel dan kenaikan, tetapi keselamatan informasi lebih penting daripada kecepatan kabar. Jika suatu keputusan benar-benar telah terbit, maka ia akan terlihat dalam bentuk regulasi, edaran atau pengumuman teknis yang bisa diverifikasi. Bila belum terbit, yang terbaik adalah menjaga ketertiban informasi, jangan menyebarkan klaim yang belum jelas, dan jangan membangun harapan pada sumber yang tidak resmi. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu menjaga diri sendiri dan juga menjaga ketenangan sesama pensiunan yang mungkin lebih rentan terhadap kabar yang mengagetkan di banyak keluarga pensiunan. Harapan itu sederhana. Seorang pensiunan pernah menggambarkan, kalau rapel benar ada, saya tidak ingin berfoya-foya. Saya ingin periksa kesehatan yang tertunda, lalu sisanya untuk tabungan kecil, supaya tidak merepotkan anak. Purnawirawan lain berkata, saya ingin hidup tenang, tagihan listrik dan air aman, obat terpenuhi, dan sesekali bisa membelikan cucu buku cerita. Cerita seperti ini menunjukkan satu hal, bagi lansia kepastian kecil bisa menghasilkan ketenangan besar. Alhamdulillah, harapan itu layak dihormati dan negara pun berkewajiban mengelola sistem dengan tertib. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan sabar. Semoga penjelasan ini menjadi pegangan yang menenangkan. Pegang sumber resmi, pahami alur autentikasi, waspadai penipuan, dan satukan rujukan waktu pada 5 Januari 2020-an sambil menunggu pembaruan teknis yang benar-benar terbaik, insya Allah. Dengan kesabaran dan ikhtiar yang benar, hak Bapak dan Ibu akan aman, dan masa purna bakti dijalani dengan lebih tentram. Kami akan terus menyampaikan pembaruan yang terverifikasi pada siaran berikutnya agar Bapak dan Ibu tidak tersesat oleh informasi yang simpang siur. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua dan menjaga kesehatan Bapak dan Ibu. Amin.